Sakura-chan. Buruan, cuman hari ini. Sayang anak, sayang suami. Sayang kalau nggak dapet. Tapi yang jelas, kita semua sayang. Sakura-chan. Istri po. Bunga-bunga sakura. Bersemi di hati. Dikit lagi. Bentar lagi kita nih. Gak sabar gue. Deg-degan jadinya. Akhirnya bisa ketemu Sakura-chan face to face. Apa sih? Ketemu arah aja kok norak. Kagak ada nitip-nitip ya. Beli 1 dus, jatahnya cuma 1 tanda tangan. Waduh, terus gimana nih? Kita cuma beli 1 dus. Beli 2 lagi apa? Orang ini 1 dus aja nggak habis-habis lusin. Gimana 3 dus? Ya juga sih. Atau enggak gini? Kan gue yang paling ngefans sama Sakura-chan nih ya. Gimana kalau pakai nama gue aja? Enak aja lu. Lu kan tau Sakura-chan dari gue. Harusnya nama gue lah yang ditulis. Enggak. Di sini gue yang paling suka susu. Jadi harusnya gue. Enggak lah gue dulu. Makasih, berikutnya. Gua. Kan ini dia gue. Sorry, Pokoknya berikutnya. Gua susu gua. Berikutnya, Maaf kok. Jangan buat gue namanya Siapa buat gue. nih tanda tangannya? Cukup. Susu cukup. Armageddon worth it. datang. Ping, ini benar link Zoom dengan ini kan? Sama instruktur senam? Iya udah bener. Oke. Ini udah benar ya link untuk meeting sama konsultan proyek MRT yang baru? Sudah Pak, sudah. Ini sudah kok Pak, bener. Kok instruktur senamnya kok Pak Menteri? Mana gue tahu. Wah, masih muda-muda ya konsultannya. Iya Pak, mumpung masih diberi kesehatan. Mas-mas ini siapa namanya? Nama saya Box, Pak. Itu tuh yang gede itu namanya Pink. Terus ini nih yang warna-warni ini namanya Bjord, Pak. Oh iya. Kalian tahu saya siapa? Tahu Pak, Bapak kan instruktur. Ya wes. Bisa dimulai mungkin ya Pak ya. Nah, sebelum kita melakukan aksinya, kita bicarakan dulu nih plannya biar lebih terorganisir. Oh gitu, Pak. Oke, jadi nggak langsung kita coba sekarang ya? Ini senam kayak baru kali ya? Bisa jadi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama pastikan dulu semuanya fleksibel, terutama di bagian rangkanya. Rangka ya? Ya siap, Pak. Tapi sebenarnya sih lagi rada kaku sih, Pak. Terutama di engsel. Tapi bisa diusahain lah. Oke, Mas Box, sampai ngecekin Excel-nya. Bagus sekali ya. Saya suka inspeksi detailnya. Bisa aja, Pak. Makasih, Pak. Kalau untuk bodinya gimana? Cukup kuat? Untuk sekarang sih bodinya sih oke-oke aja Pak. Kan kita juga melakukan ini kan supaya kedepannya bodinya akan lebih kuat lagi gitu Pak. Begini nih, saya suka semangat anak muda nih. Berikutnya untuk pergerakannya bagaimana? Stabil nggak? Kemarin sudah dicoba sih Pak, ya lumayan stabil. Tapi beberapa masih ada yang oleng. Hah? Oleng? Terus gimana dong? Ya kalau oleng itu nanti kita bisa saling bahu-membahu gitu Pak, supaya jadi nggak oleng gitu. Ya, bener sih, Pak. Kalau kita saling bantu, bisa lah, Pak, kita. Iya Pak, yang mumpung masih muda Pak, jadi aman lah Pak. Wah, saya semakin suka nih dengan semangat anak-anak muda. Mau saling membantu. Ya, jadi fix ya. Saya beri tanggung jawab kalian di mega proyek 3 triliun rupiah nih untuk MRT ini. Mega proyek? MRT? 3 triliun? Ditunggu ya kabar baiknya. Ciao. Halo warga Maple, balik lagi dengan gue di Pink Vlog 2. Capek banget nih bisa olahraga. Oh, FIFA tuh olahraga topping.
Apa sih komen-komen aja? Ngomong-ngomong komen, kemarin banyak pol yang komen. Bagus-bagus lagi. Nah, hari ini kita beli satu dulu ya. Coba-coba. Nah, ini nih. Dari Gold Leon. Katanya, Ping, bikinin vlog tutor terbangin Bjord dari atas apartemen dong. Boleh juga tuh. Yuk, cari Bjord ya. Halo Aceng. Halo Bagus. Bagus, ya Bagus. Bagus, ya Bagus. Bagus, ya Bagus. Bjord. Bikin tutorial terbang yuk. Ngapain sih? Terbang, tinggal terbang. Lu tuh paling populer loh di vlog gue yang kemarin. Populer? Iya, lu banyak banget yang nanyain. Oh, ya wes. Ya kalau kayak gitu kan, ya gimana lagi gitu kalau dicariin. Bisa aja nih warga Maple. Akhirnya. Ya, yang pertama. Pastiin teman lu burung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, koren tangan kayak gini nih. Ya. Nanti tak naik begini nih. Nah, terus pastiin arah mata anginnya itu. Terbangin deh. Ping, jangan, anginnya salah. Apa tadi? Ups. Lama juga ya. Kok udah 15 menit nggak mendarat-mendarat? Burung tuh mendaratnya selalu pakai kaki kan ya? Mana ya nih burung? Lagi ngapain, Ping? Baru pulang kerja nih. Enggak, ini lagi nungguin Bjord. Bjord? Emang Bjord kemana? Itu ambil. Nice. Ya, gitulah cara terbang. Bjord? Ya, kurang lebih gitulah cara terbang. Jangan ditiru ya kalau bukan burung. Gimana vlog kali ini? Epic kan? Nah, nextnya mau ngapain lagi nih? Komen di bawah ya. Capek nih habis terbang. Udah dulu ya. Deh. Waktunya saya baca buku ensiklopedia kosmik oleh Mbah saya, Raden Mas Melengut. Asal-usul kosmik. Bjord, sedih gak yang ini? Capek nih gue nangis mulu. Enggak. Yang ini epic. Lu tahu arti epic, Bjord? Katanya nih ya, pada zaman dahulu kala, karena hutan kering di daerah mereka banyak hewan buas, orang-orang pantai selatan jadi sangat menggantungkan hidup mereka pada laut. Dan mereka selalu mengandalkan bintang sebagai penuntun arah mereka di lautan. Di antara bintang-bintang itu, ada satu bintang bernama Bintang Tenggara yang selalu memancarkan cahaya yang sangat terang di malam hari. Pada suatu ketika, bintang ini hilang, jatuh ke permukaan bumi, menghancurkan hutan dekat pantai selatan. Jatuhnya bintang di hutan itu ngebuat hutan itu yang tadinya kering menjadi subur. Kenapa bisa jadi subur? Karena bintang jatuh itu membentuk kawah di area hutan yang ternyata menyimpan sumber mata air yang akhirnya mengisi kawah tersebut menjadi danau. Nah, ini nih kejadian besarnya. Selain ngebuat tuh hutan jadi subur, bintang jatuh itu juga merubah beberapa binatang di sekitar situ bermutasi menjadi makhluk kosmik. Bentar, kok lu bisa menggema sih, Bjord? Mereka jadi punya akal dan kekuatan supranatural gitu deh pokoknya. Karena punya akal itu, yang tadinya pas jadi binatang buas-buas, sekarang sebagian ada yang udah mau hidup berdampingan sama manusia. Tapi ya sebagian juga ada yang masih belum bisa. Akhirnya nih ya, orang-orang pantai selatan itu punya ide ngajak semua makhluk kosmik untuk kerjasama ngebangun kota bernama Javastra dengan menjanjikan kehidupan yang harmonis untuk kedua belah pihak. Ya tapi kalian paham lah ya gimana manusia. Pada akhirnya manusia juga yang melanggar perjanjian mereka sendiri dengan merusak alam dan terlalu memanfaatkan makhluk kosmik.
Sejak saat itu, semua makhluk kosmik memutuskan untuk hidup terpisah dengan manusia. Bisa sama manusia. Emang mereka kemana? Sampai detik ini, keberadaan mereka masih menjadi misteri. Opo sih, Bing? Wong ini gak se... Oh, bersin. Gila banget lu biar tadi apa? Enggak. Senyor, saya mau pesan taco. Mau pesen berapa, Senorita? 100 biji, senyor. El Continiño. 100 biji? Banyak sekali, Senorita. Ay, Dios mío, El Continiño. ¿Qué, senyor? Tidak! Ada apaan sih berisik-berisik malam-malam gini? Tahu apa sih, Bing? Enggak, ini gue lagi ngecekin ini apa? Namanya ini kursinya bagus juga ya. Gue kira apaan? Iya, ganggu orang tidur aja. Tunggu. Ini apa? Gusus sebenarnya lagi susah tidur. Bantuin gue biar cepet tidur dong. Lah, emang biasanya jam segini lu juga masih main game kan? Ini soalnya itu besok gue harus ke itu apa namanya, Bang. Oh, susah tidur. Itu mah gampang. Gue biasanya kalau susah tidur nge-yoga. Yo, tarik nafas. Buang. Rasain nafasnya. Chill kan? Aduh, ada isu lo, Box. Kalau yoganya gini mah yang ada bikin gue encok. Box. Dia malah tidur duluan. Udah, daripada yoga-yoga nggak jelas, mending iki lo. Minum ini. Ini adalah ramuan asli turun-temurun keluarga Smelling Good yang terbuat dari susu sapi Kobe pilihan Java Strass, telur ayam cemani, ekstrak nektar alami dari pilihan lebah ganteng, dan akar daun jahe dari tanah pegunungan yang semuanya diproduksi di Java Strass. Di mana-mana nggak ada minuman kayak gini. Oh, ini tuh kayak STMJ-nya Pak Jamal ya? Bukan. Ini... Astaga, ini STMJ. Ya apalah, pokoknya minum dulu. Bersulang. Tris. Ini minumannya enak sih. Bikin nyantai gitu, tapi kok gue malah makin seger ya minum ini ya? Biar. Bukan STMJ. Gue malah ditinggal tidur duluan. Padahal kan harusnya gue yang dibantu tidur. Selamat tidur anak-anak gue. Selamat malam. Journal box nomor 3. Akhir-akhir ini gue jadi suka kepikiran deh. Beberapa hari yang lalu gue habis lihat video di TikTok. Terus gue lihat ada orang bikin mie instan pakai selai kacang. Jujur gak kebayang banget rasanya gimana. Rasanya lumayan tidak natural kepada aturan dunia ini. Mie instan dicampur selai kacang. Tapi orang-orang kok banyak yang suka ya?
apakah memang udah manusia untuk menyukai hal-hal yang tidak natural? Tapi sebenarnya gue sendiri juga punya kombinasi mie instan yang aneh juga. Tapi jujur, gue takut dijudge. Nah, makanya gue pengen cari tahu dulu. Apakah orang-orang sekitar gue mempunyai kombinasi mie instan yang aneh juga? Yang pertama gue tanya adalah salah satu orang yang paling gue percaya, Sukachan. Dia bilang gini, Nah, gue sih biasanya nyampurin mie rebus pakai mayones sama telur gitu ya. Jadi kayak sebelum gue taruh mie yang udah mateng ke mangkok, gue kocok dulu tuh campuran mayones sama telurnya sampai keaduk banget. Nah, pas udah kecampur, rasanya jadi creamy gitu kayak restoran-restoran yang suka sajiin ramen mahal. Nah, kayak gitu tuh. Berasa banget deh, mewah mahalnya tuh, rich-nya tuh berasa banget. Enak banget dah pokoknya. karena praktis dan gampang dan murah, akhirnya gue cobain. Dan rasanya benar enak banget. Walaupun terkesan standar, tapi justru kesederhanaan ini yang bikin rasanya seperti ramen mahal. Yang kedua gue tanya itu, salah satu orang paling banyak pengalaman yang gue kenal, Pak Q. Pas gue tanya kombinasi mie-nya seperti apa, dia bilang gini, Ya, kalau saya biasanya lebih suka masak mie goreng. Saya kurang suka mie rebus. Nah, habis itu saya tambahin steak wagyu. A5 aja cukup. Kalau A4, kegedean. Steaknya langsung dari Jepang lagi. Enak banget loh, Mas. kalau ini sesuatu yang gue sebut sebagai enak di mulut, tidak enak di dompet. Yang ketiga gue tanya, itu Bjork. Kalau dia bilang gini, Kalau gue sih, kombinasiin mie itu, yang pertama, mie-nya bisa goreng atau rebus. Terus gue kasih daun jeruk, batang sereh, asam javas, buah keluak, sama dengkul. Jadi deh, mie instan yang ala Javas Trust. nah, kombinasinya Bjork paling kompleks di antara yang lainnya. Gue juga udah pernah coba, enak sih, tapi gimana ya gue bisa menyebutnya ya? Jadi mirip rawon? Apa emang rawon? Misteri dunia. Nah, setelah mendengar kejujuran dari teman-teman gue akhirnya lebih percaya dengan kombinasi mie instan gue sendiri. Yaitu mie rebus tapi kuahnya pakai es teh leci. Oke, kedengeran gila tapi asli itu enak banget, nggak ngerti lagi. Nah, habis itu gue kasih ke Pink sebagai yang emang doyan makan. Nah, ketika Pink nyobain, dia bilang, pukulannya berhasil ditangkis. Alah, paling hoki. Gitu doang. Ayo. Ya, gimana nih, Peng? Gue masih baru pemanasan loh ini. Belagu banget sih ini orang. Padahal gue mau ngeluarin drop shotnya Trisha Police loh ini. Drop shot Tresia Polis. Iya, pokoknya lo gak ada harapan deh ngalahin drop shot Tresia Polis. Kok jadi lu yang sombong? Ih, lihat nih jurus gue. Serve legendary, Susi Tusan. Hah? Serve saat siapa? Susi Tusanti, itu yang ada filmnya itu loh. Rasakan ini Sukachan. Ya. Ya, bedon. Coba Ih, tanggung jawab dong, ambil lah. Lu mau gue ngapain sih? Nyemplung air? Gue gak bisa, gue tuh gak waterproof. Lalu kira gue waterproof? Ya gak bisa lah, rambut gue habis keramas. Jadi gua gak juga bisa habis tuh keramas kalau ini, dicelupin nggak kayak mau. lepek. Kupu-kupu. Hai Box, hehehe. Bantuin kita doang ambil koknya. Oh, gue. Iya bener-bener tuh Box. Lu kan paling bisa diandelin. Paling lincah, paling fit, paling sehat. Ya pokoknya hebat lah. Iya sih. Yap, benar.
Kalau bicara geometri ya, bentuk kotak Kello itu aerodinamis box, cocok untuk meluncur di air. Vektor pergerakannya juga pasti lebih lancar. Beneran deh, percaya sama gue tuh ilmuwan. Oh, nggak ngerti sih, tapi kayaknya bener. Oke, gue ambilin. Ayo Box, Ayo, pasti Papa, bisa. semangat, ayo. Nggak bisa nggak temen ya? Ayo, manis, Ya, ayo, sesuaiin pasti ya. bisa. Ayo, Oke, Box, oke. ayo. Tenang guys, serahin sama gue. Hehe. Hup. Dia bisa berenang kan ya? Ya masa dia nyebur tapi nggak bisa berenang? Jadi pengen lari roti deh. Ada yang mau nitip? Mau. Gue mau rasa kimchi cheese. Gue mau nyobain rasa baru itu dong. Apa tuh? Balado spesial. Oke, kimchi cheese sama balado spesial. Si Box gue beliin coklat aja kali ya? Wih, ini pasti besar ini. Pasti ini raja ikan. Ya. Loh, Mas Boto. Ada-ada aja anak muda. Ini lagi itu ya, apa namanya? Prank-prank itu ya? Gue pengen cerita deh. Kan gue lagi baru banget nonton anime Attack on Titan nih. Keren banget loh by the way. Kayak lawan-lawan raksasa gitu. Ngelawannya pakai pisau cutter gitu deh. Cas! Gitu. Mantep banget deh pokoknya. Nah terus animenya itu juga lagi hype banget kan ya. Langsung lah gue cari komunitasnya online. Biar bisa ngebahas teori-teorinya gitu. Nah akhirnya nemu nih gue komunitasnya. Kenalan lah gue di situ. Habis kenalan, tiba-tiba ada satu orang yang nanyain gue gini. Suka anime apa aja selain Attack on Titan? Ya gue jawab jujur dong. Gue bilang, gue sih sukanya anime kayak Dragon Ball, Shinchan, Hamtaro, Doraemon. Pokoknya anime-anime minggu pagi jadul gitu. Terus masa dia bilang gini, oh lo itu anak kemarin sore, nontonnya anime minggu pagi, hahaha. Itu mah belum bisa dibilang anime sih kalau menurut gue. Anime yang beneran tuh kayak Full Metal Alchemist, Evangelion, Kimetsu no Yaiba, Jojo. Pokoknya ya nggak tayang pas minggu pagi lah. Kalau itu mah anak TK juga tahu. Dasar fake fan. Lah, kok dia malah banding-bandingin gitu sih? Terus sampai bilang gue fake fan segala. Jadi gatekeeping gitu dia. Nah, ini nih yang pengen gue bahas sebenarnya. Gatekeeping di dunia komunitas itu adalah ketika seorang fans sebuah komunitas bilang kalau fans yang lain itu fans palsu. Karena opininya dianggap cetek atau opininya nggak sama kayak orang itu. Ngeselin banget kan? Padahal kan kita sama-sama suka anime. Kenapa ya? Ada aja gitu orang-orang suka ngelimitasi orang-orang baru kayak gue. Harusnya kan orang-orang baru tuh di welcome, dipandu, atau dikasih rekomendasi lah paling nggak. Kalau emang dia tahu segala tentang anime, jangan malah di gatekeeping kayak gitu. Karena dampaknya juga nggak baik loh. Udah fix banget tuh orang pasti nggak suka sama lo kalau lo kayak gitu. Ditambah bisa ngerusak komunitasnya, jadi dicap kalau kata Box toxic ya. Dan orang jadi malas gabung sama komunitas itu. Ya bagian aja. Baru mulai suka tapi direbekin satu orang kayak gitu. Jadi malas lah joinnya juga. Gue yakin sih rata-rata fans-fans anime tuh pada baik-baik. Tapi kadang hal beginian tuh suka gak kita sadarin loh. Karena kita ngerasa punya dan merasa paling tahu tentang anime itu. Intinya be nice to each other aja lah dalam berkomunitas. Hargai gitu tuh sama fans. Karena fans satu dengan yang lainnya tuh pasti beda-beda. Tapi yang jelas kita dipertemukan karena suka satu hal. Itu adalah anime. Emangnya dasar manusia ada-ada aja. Apa gue bikin komunitas sendiri aja kali ya? Bikin Discord buat followers vlog gue? Keren kali ya? Mau bang. Siapa tuh yang jawab? Waktunya saya baca buku ensiklopedia kosmik oleh mbah saya, Raden Mas Melengut. Festival Kosmik. Festival Kosmik itu adalah perayaan tradisi Javastras yang dilakukan setahun sekali dengan cara memakai kostum supaya kita menyerupai kosmik. Oh, kayak Halloween dong? Gak, Halloween yang kayak festival kosmik. Jadi gini awal mulanya. Masih inget cerita gue yang asal-usul kosmik? Iya.
Nah, kan itu ada tuh bagian yang nyeritain konflik manusia dengan kosmik karena manusia terlalu memanfaatkan makhluk kosmik. Nah, dulu tuh masing-masing kubu itu punya pemimpin. Manusia dipimpin sama Raja Javastras dan makhluk kosmik itu dipimpin sama dua makhluk kosmik kembar bernama Arsa dan Cidra. Mereka berdua bisa dibilang kosmik yang paling kuat dan berkuasa. Selama konflik manusia dan kosmik, Arsa dan Cidra punya misi yang sama, yang intinya itu melindungi makhluk kosmik. Tapi nih ya, cara mereka beda jauh. Arsa lebih pengen kalau makhluk kosmik itu bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sedangkan Cidra pengennya di bumi ini cuma makhluk kosmik. Gak boleh ada yang lain. Karena dia ngerasa makhluk kosmik itu jangankan dibawahin, setara pun gak pantas kalau dibanding manusia. Lah, kok Cidra jadi rasis gitu sih? Iya kan, makanya abis itu tuh mereka berselisih tuh, kayak perang saudara gitulah. Nah, ujung dari perang saudara itu menewaskan Arsa. Tapi sebelum meninggal, Arsa sempat ninggalin satu sihir terakhir ke Cidra. Sihirnya itu membuat Cidra terkerangkeng selama 364 hari, kecuali satu hari yang kalau di kalender modern itu bertepatan dengan tanggal 31 Oktober. Makanya ada festival kosmik. Kalau kata anak-anak sekarang, Halloween. Halloween? Bukannya Halloween dari Amerika ya? Apa hubungannya sama Javastras? Nah, kenapa orang-orang pada pakai kostum pada tanggal 31 Oktober itu? Itu karena gini. Pas tahun depannya, setelah Cidra dikerangkeng selama hampir 1 tahun penuh, orang-orang mulai siap-siap untuk berperang lagi sama Cidra. Tiba-tiba, ada satu orang yang katanya sih salah satu orang paling pintar di Javastras. Dia ngasih ide yang katanya begini. Tujuan Cidra itu kan supaya satu dunia dikuasai oleh makhluk kosmik. Bagaimana kalau pada hari itu kita menyamar menjadi makhluk kosmik untuk menipu Cidra? Dan bener aja loh, idenya berhasil. Makanya sampai sekarang, setiap tanggal 31 Oktober, orang-orang pada pakai kostum biar mengelabui Cidra supaya dia nggak mencoba untuk menguasai bumi. Begitu. Oh gitu, keren banget ceritanya. Tapi nggak begitu pintar ya Cidra. Ih, serem-serem bego. Hush, gitu-gitu dia kosmik terkuat loh. Oh iya. Akhirnya kesampaian juga makan chicken katsu. Tadakimasu. Tambahin garam dikit biar makin nendang. Garamnya tumpah. Ya emang tumpah. Iya, ntar gue bersihin, tenang aja sih Bukan, itu Pak Mali. Katanya tuh, kalau Pak Malinya kebanyakan, bisa ngundang pencabut nyawa. Pencabut nyawa? Ini kah tempatnya? Tinggi juga ya. Kamar berapa tadi? 1125? Mending sekarang lo mandi besar dulu deh. Biar apaan sih? Seinget gue ya, kalau kata Mbah, cara buang Pak Mali itu dengan mandi besar. Ribet banget sih. Fine, gue mandi. Jangan ditusuk sumpitnya ke nasi, itu Pak Mali juga. Gimana? Oh, ini pesta Halloween susulan itu ya? Bukan lah Om. Aku ini pencabut nyawa mau cari kamar 1125. Nah, bener kan pesta Halloween susulan? Bagus kostumnya. Bentar, tak cariin permen sesame gula lo dulu ya. Kayaknya tak simpen di halaman belakang. Iya Om. Oke. Pak Mali berikutnya itu nggak boleh ini,
Gak boleh itu. Ini yang penting. Gak boleh bunyiin bel lonceng di dalam rumah kalau pamali udah kebanyakan. Itu bisa buat pencabut nyawa datang seketika. Biar lihat deh gue nemu apa di kamar mandi. Ini punya siapa ya? Wah, Edian. Tadi mau ngapain aku kesini ya? Cabut nyawa, Om. Lu sih Bjord, gue jadi ikutan panik kan. Ya lagi lu, pamali diundang mulu. Akhirnya ketemu juga lah 1125. Bentar. Diam dulu. Kayaknya gue dengar suara orang di depan pintu. Coba lu cek deh. Loh kok gua? Kan yang ngundang pamali ya elu. Tapi kan lu ahlinya. Tapi nggak gitu kan. Ayo dulu lu aja lah. Lu yang ngundang ya, lu yang tanggung jawab lah. Lu tanggung jawab. Lu kan yang paham. Lu aja, enggak. Iya bang, capek lah aku dikira pencabut nyawa bohongan tadi sama orang-orang di sini. Di sini dibully, di tempat aku juga dibully sama seniorku. Merasa gagal lah aku jadi pencabut nyawa bang. Enggak kok. Itu kostum lo aja udah bagus banget. Udah kayak pencabut nyawa beneran. Serius bang? Serius? Sabit lo aja tajam banget. Udah kayak asli. Iyalah bang, aku asal terus tiap hari. Tuh kan? Itu aja lo udah niat banget. Apalagi sih yang bikin lo gak pede? Makasih ya bang. Sekarang udah lebih pede lah aku untuk ngambil nyawa di kamar 1125. Nah, gitu dong. Gimana? Nih sih bang. Cahaya maut. Oh, kesini mau ngambil nyawa nyamuk toh? Iyalah, capek aku tiap hari kalau ada orang semprot nyamuk. Aku lagi yang direpotin untuk ambil nyawa nyamuknya. Oh, jadi bukan karena pamali? Hus, apa itu tahayul itu? Jangan salah ngomong bang. Warga Mepo, kalau boleh nih, kalau nggak repotin kalau mau aja ya, bisa pencet sini buat subscribe. Terus kalau mau nonton video yang lain, bisa pencet yang ini. Dan kalau mau lihat keseruan kita sehari-hari, kita ada di sosial media ini loh. Listrik mati lagi. Dan cek Tokped kita ya buat merch keren-keren kayak mainan, kaos, dan lain-lain. Supaya kita bisa bayar listrik.